Hai Cosmo Babes, aku Nura Datau dan hari ini aku mau bacain artikelnya Cosmo yang judulnya Tanda Red Flag di Pertemanan yang Perlu Kamu Waspadai. Satu, hubungan kalian terasa sepihak. Pernah merasa kamu yang melakukan semua effort untuk mempertahankan hubungan? Dari yang pertama menjalin komunikasi, mengatur acara kumpul-kumpul, hingga selalu minta maaf apabila terjadi masalah. Honey, dia bukan temen lo, udah stop berusaha. Udah, itu udah jelas. Enggak. Bukan temen lo. Gue gak ada opini sih, sebenarnya ini kayak udah jelas aja. Kayak kalau misalnya lo masih berteman sama orang kayak gini, apalagi sampai bertahun-tahun tuh kayak cek otak. Thank you. Lanjut. Hanya menghubungimu ketika membutuhkan sesuatu. Masih sehubungan dengan poin sebelumnya, apakah temanmu adalah tipe yang hanya menghubungimu ketika membutuhkan bantuan atau sesuatu? Meskipun tidak harus berkomunikasi dengan teman. Berkomunikasi, teman baik harusnya bertanya mengenai kabar temannya sesekali. Nah, ini aku agak nentang nih, dikit menurut aku. Aku punya banyak banget teman-teman deket yang kita hanya kontak kalau kita sama-sama butuh sesuatu atau kita lagi pengen reconnect aja. Karena membutuhkan sesuatu, entah itu saran, entah itu misalnya menurut aku sih personally kayak teman sahabat deket aku yang butuh apa nih, misalnya aduh sorry banget gue m-banking gue tiba-tiba error transferin, itu kan nyebelin ya kesannya ya. Tapi menurut aku ini something yang oke aja sih, asal koneksinya bagus ya, nggak yang kayak bener-bener terus tiba-tiba nggak gitu, oke? Lanjut. Melakukan gaslighting, manipulating, dan guilt tripping. Jika kamu mengalami segala jenis gaslighting, manipulation, ataupun dibuat untuk merasa bersalah dalam persahabatan, itu adalah red flag. Tak hanya dalam hubungan romantis, ketiga hal ini juga bisa terjadi di hubungan pertemanan dan tidak baik untuk kesehatan mental. Kayaknya kita semua pernah punya teman kayak gini gak sih? Terutama pas SMA, ya gak sih? Kayak aku sih pernah ngalamin pertemanan yang gaslighting, manipulating, guilt tripping banget pas SMA, dan itu tuh sekarang sih masih temenan sama aku, orang-orang yang udah baik. Kita tuh kalau ngomongin masa SMA, gila dulu kita toxic banget. Suka yang kayak rebut-rebutan cowok, jorok gitu deh dulu waktu SMA. Dan aku rasa, ya gak tahu ya, kalau buat aku sih personally, semakin tumbuh dewasa kita semakin oke aja. Tapi aku gak tahu kalau kalian udah terlalu toxic, mungkin jangan sih, red flag. Atau cut off temennya aja. Mengabaikanmu di sekitar orang-orang tertentu. Temanmu bersikap sangat berbeda ketika berada di suatu lingkungan atau berada dengan orang-orang tertentu. Contohnya, kamu pergi ke sebuah social gathering dengan teman baikmu. Begitu kalian tiba, temanmu terlihat menghabiskan waktu bersama teman lain dan meninggalkan dirimu atau tidak membuatmu merasa disertakan dalam percakapan. And you feel like a third wheel. Ini juga merupakan salah satu red flag. Oke. Ini tuh kayak pengalaman banget nih jadi third wheel temen gini, lebih parah malah. Jadi waktu aku SMA mulu ya. Waktu aku SMA tuh aku punya temen deket aku, sahabat aku banget. Kita sebut aja namanya, kita sebut sesuai zodiaknya aja ya. Kita sebut si Scorpio nih. Ini teman deket aku nih sampai sekarang. Nah, si Scorpio ini, dia ini anak-anak yang apa ya, yang dia nggak suka bergaul, dia teman-temannya dia sendiri aja. Tapi aku tuh deket banget sama dia. Nah, tapi waktu SMA nih aku punya geng yang gede ini nih, geng-geng sok gaul ini waktu SMA, geng-geng aneh inilah. I love you all guys. Tapi kayak kita aneh dulu waktu SMA. Oke, anyway, ada satu temen yang aku deket banget dari geng ini. Kita sebut Aquarius, oke? Si Aquarius ini nongkrong mulu sama aku. Jadi di satu geng ini kita paling deket berdua. Aquarius ini nongkrong sama aku. Kita kalau temenan berdua biasa aja. Terus suatu hari aku nyatuin si Aquarius ini sama Scorpio.
langsung kayak aku kayak third wheel banget, dan itu experience-nya kayak ouch, karena kayak aku yang kenalin kalian berdua, terus kalian tiba-tiba berteman berdua, sad. Tapi kita udah baik-baik semua sekarang. Oke, jadi itu tadi tanda-tanda red flag di pertemanan yang perlu kamu waspadai by Cosmopolitan. Jadi, aku nggak akan ngasih konklusi apa-apa, but I feel like you know your choice and prioritize yourself sih menurut aku dari pertemanan-pertemanan yang kayak gini, karena lingkungan tuh ngaruh banget ke siapa diri kalian, dan aku rasa itu hal yang penting banget buat jangka panjang. Thank you. Bye Cosmo Babes.